Umat Tuhan yang Yesus kasih, kita belajar kembali lagi ayat yang lazim kita renungkan ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Pentakosta, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain mengindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sebagai ayat mas untuk renungan kita di Minggu Raya pagi ini, ayat 1 sampai dengan ayat 4 ini. Tema adalah Roh Kudus adalah dinamika penginjilan sampai Yesus Kristus datang. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, penginjilan adalah jantung Allah. Allah sendiri telah merencanakan untuk Allah menemukan kembali manusia yang sudah hilang dari dosa, dari kemuliaan Allah. Allah mencari dan Allah menemukan manusia kembali. Jadi Allah tidak ingat akan segala kesalahan yang dilakukan oleh manusia, tapi Allah mencari dan menemukan manusia. Segala kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu tidak melebihi kasih Allah. Kasih Allah itu jauh lebih besar, jauh lebih dalam, jauh lebih luas dari segala perbuatan manusia. Sebab bukti Alkitab telah menunjukkan betapa Allah mengasihi manusia, sehingga Allah sendiri datang mencari dan menemukan manusia yang tersesat, terhilang daripada kemuliaan Allah. Allah mencari Adam dan Hawa. Allah mencari semua orang yang tersesat dari jalan Tuhan. Yesus mencari dan menemukan mereka yang tersesat dari jalan Tuhan. Sakeus, Tuhan datang mencari dan menemukan. Yesus berkata, hari ini sudah terjadi keselamatan yang besar. Di dalam Lukas pasal 19. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, Roh Kudus adalah dinamika Allah. Hal pertama yang kita renungkan bersama adalah
Roh Kudus memberikan kuasa kepada muridnya untuk memberitakan Injil Kristus. Roh Kudus memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Dinamika itu kuasa Allah. Jadi ada 3 hal yang saya mungkin mendahului dalam pembicaraan di pagi ini. Ada dinamo, dinamika, dan dinamit. Itu ada 3 kata yang sama. Jadi dinamo ini sebuah alat yang ada di mesin. Ya, ketika semua mesin dibunyikan karena ada dinamo. Kalau tidak ada dinamo, mesin itu tidak bisa bunyi. Jadi alat dinamo itu harus ada di semua mesin, baik pesawat, radio, motor, mobil. Itu dinamo itu harus ada, sehingga alat itu bisa bunyi. Kalau tidak ada dinamo, alat tidak bisa bunyi. Yang kedua, dinamit. Dinamit itu macam tepung. Dia kecil, tapi dia punya kekuatan kimia. Ya, apabila kalau itu digunakan oleh perusahaan yang biasa ambil tambang, tembaga, juga nelayan biasa pakai. Apabila itu kalau dibuang dinamit itu, semua ikan mati. Juga orang yang perusahaan mengambil tembaga atau emas, kalau itu dibuang di gunung, batu itu bisa hancur. Ya, itu dinamit. Terus dinamika itu juga satu kekuatan, power. Orang yang punya karisma. Ya, Roh Kudus itu karisma Allah. Dia merangkul semua orang. Dalam sebuah khotbah banyak orang bisa bertobat, seperti Petrus. Para pendiri negara-negara biasa punya karisma. Ya, dinamika, dinamit. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus ini dinamika Allah. Jadi tanpa dinamika Allah, tanpa Roh Kudus, penginjilan tidak bisa sampai. Penginjilan tidak bisa membawa banyak orang mengiring Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus datang ke dalam hati setiap murid-murid Tuhan Yesus. Dia memberikan kuasa, kekuatan, keberanian mereka beritakan Injil. Karena mereka ini sedang takut. Ya, karena orang Yahudi sudah salibkan Tuhan Yesus. Kalau gurunya disalibkan berarti pengikutnya harus apa? Mereka dalam ketakutan ini. Ya, karena tentara Romawi, orang Yahudi, agama Yahudi mengejar muridnya. Mereka ada di sebuah ruangan yang tertutup. Ini jangan sampai mereka akan bunuh kita lagi. Ini kan kita kan pengikut Tuhan Yesus. Ya, tapi ketika Roh Kudus datang memenuhi di dalam mereka, mereka menjadi berani, tidak takut lagi. Ya, tadinya takut. Petrus menyangkal. Ya, tapi ketika Roh Kudus sudah memenuhi di dalam Allah, itu kekuatan dan kuasa. Ya, Roh Kudus itu kuasa. Ya, Roh Kudus itu dinamika, memberikan di dalam diri mereka keberanian, terus memberitakan. Sekarang mereka tidak takut lagi. Mereka tidak menyangkal lagi, tetapi mereka berani memberitakan Injil Kristus. Ya, Tuhan Roh Kudus menaruh kuasa di dalam hati mereka. Roh Kudus memenuhi di dalam mereka, sehingga mereka memberitakan sekalipun maut, kematian ada di depan, tidak apa-apa. Mereka masuk terus beritakan Injil Kristus. Ya, ada pedang, ada senjata, ada kuasa-kuasa dunia.
bagi mereka sekarang sudah berubah secara 100%. Mereka ada keberanian di dalam diri mereka pergi memberitakan Injil, menghadapi orang Yahudi. Kalau pas ayat 5 sampai 14 sampai dengan ayat yang ke 47, itu keberanian Rasul Petrus beritakan Injil dengan berani. Tadinya dia takut mengaku Yesus di depan tentara Romawi. Tetapi apa yang terjadi? Petrus berubah secara 100%. Dia sekarang berani, tidak takut lagi. Jadi Roh Kudus itu dinamika Allah yang memberikan kekuatan, keberanian dalam menghadapi ancaman, dalam menghadapi tekanan, dalam menghadapi sebuah ancaman kekuatan oleh dunia. Roh Kudus memberikan keberanian, kekuatan, kuasa kepada kaum yang lemah, kaum yang ditindas, kaum yang tidak mampu, tidak berdaya. Roh Kudus itu dinamika Allah yang memberikan kepada mereka hati yang berani untuk memberitakan kebenaran. Jadi kebenaran itu dalam keadaan yang baik, tidak baik, sekalipun sampai menghadapi musuh, sekalipun ada ancaman, memberitakan. Itu luar biasa. Roh Kudus, dia memberikan keberanian. Itu nabi-nabi Allah, di dalam mereka ada Roh Kudus. Nabi-nabi Allah, pahlawan-pahlawan yang membela kebenaran, itu ada Roh Kudus. Pahlawan-pahlawan ini yang membela kebenaran. Jadi kepada orang, kaum yang lemah, kaum yang ditindas, kaum yang dipinggirkan, kaum yang tidak diberdayakan, orang-orang yang dirasiskan, orang-orang yang ada di dalam apapun, kalau Roh Kudus sudah penuhi di dalam mereka, biarpun lapar, susah, sakit, kurang, tidak dihormati, tidak dipuji, tidak dihinakan, bagi mereka tidak penting, karena ada kuasa Roh Allah. Jadi kebenaran itu tetap beritakan di tengah dunia yang penuh ancaman. Jadi para rasul ini mereka beritakan nama Yesus Kristus. Kalau keluarga menyangkal, teman menyangkal tidak penting, saudara menyangkal, kampung halamannya menyangkal, yang tidak penting bagi mereka. Penting bagi mereka ada Roh Kudus yang betul-betul mendorong mereka beritakan Injil, dan banyak orang percaya. Jadi umat Tuhan, kita kaum Kristen mungkin tidak terasa soal ini, tapi orang keluarga Islam yang sudah menjadi Kristen itu terasa bagi yang ini. Karena mereka dari kaum keluarga yang fanatik Islam, mereka kaum keluarga yang fanatik agama suku, tetapi mereka sudah terima Yesus, ada Roh Kudus, sehingga mereka keluar beritakan Injil. Sehingga ada ancaman datang dari keluarga. Kenapa kau terima Yesus? Kenapa kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kami sudah lama sudah menjadi Muslim, kami sudah lama sudah menjadi orang Hindu, kami sudah orang Buddha, kami sudah agama suku. Kenapa kau tiba-tiba terima Yesus? Sudah baptis. Kita orang Kristen di Papua soal ini, bagi yang ini kita tidak terasa. Tapi orang yang agama lain yang sudah masuk terima Yesus, tantangannya luar biasa. Ancaman datang dari mana-mana. Mungkin mereka yang ada di Jawa, ada di Sumatera, ada di benua lain, ayat ini masih terus berjalan bagi mereka. Karena ancaman datang dari keluarga mereka. Kenapa kau beritakan Yesus? Kenapa kau beritakan nama Yesus? Yesus itu manusia biasa, itu pasti. Tapi mereka bilang, kami terima Yesus itu benar, dia Tuhan dan Juru Selamat. Kami terus beritakan Injil. Dalam kondisi sekarang di Papua,
Anak-anak yang sekarang berjuang untuk kebenaran. Kau tetap berjuang kebenaran. Apa yang benar itu tetap benar. Walaupun dunia apapun, tapi di dalam hikmat Allah. Di dalam hikmat Allah kita tetap beritakan kebenaran. Apa yang kita merasa itu benar, tetap membela benar. Jangan melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Melihat Tuhan, kepala gereja kita. Baru berjuang, pasti Tuhan menolong. Pasti Tuhan melindungi. Pasti Tuhan memberkati. Karena kita berkata benar, berjuang yang benar. Ya, karena Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan melindungi kita. Karena dinamika Roh Kudus itu ada bersama kita. Membela yang benar. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih. Ini bagian pertama yang kita merenungkan, yaitu Roh Kudus adalah dinamika Allah untuk tetap memberitakan Injil. Hal yang kedua, kita lihat dalam ayat yang kedua ini. Roh Kudus datang dalam bentuk angin keras. Roh Kudus itu datang dalam bentuk angin keras. Umat Tuhan yang dikasih Yesus Kristus, penulis Injil Lukas, dia tidak langsung menyatakan oknum Roh Kudus itu seperti apa. Jadi oknum Roh Kudus itu diberitakan seperti angin keras. Itu yang tahu, murid-murid Tuhan Yesus mengenal itu. Angin yang keras datang memenuhi di dalam rumah di mana murid-murid itu ada. Sehingga mereka heran. Jadi angin yang keras itu, umat Tuhan yang Yesus kasih, kita semua tidak tahu, tidak juga pegang angin itu. Angin itu dia apa? Dari mana? Tapi kita tahu, kita merasa. Ketika kita merasa, oh itu ada angin. Ketika pohon goyang, ada angin. Ketika kita tahu apa? Daun sing di bawah oleh angin, kita tahu angin. Tapi dari mana arahnya? Dari sana berarti angin itu sana. Dari bagian utara berarti angin itu bagian utara. Jadi angin itu kita tidak pegang, juga susah. Kita juga tidak bisa kenal dari mana angin itu datang. Dalam bahasa kita orang Mei ini, angin itu ada macam-macam. Ada orang nelayan di Danau Paniai, mereka sudah tahu arah angin. Angin itu kilo berarti dari arah bagian sana. Ada PT, ada lagi apa? Ada bau, ada lagi apa dalam ini. Jadi nelayan di danau, di lautan juga tahu arah angin. Ya, tapi angin dari surga yang datang itu mengalahkan angin-angin di bumi. Ya, itu kuasa, kekuatan dia datang. Ya, kuasa supernatural ini. Di dalam Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat 3. 3 ini ada roh keperkasaan. Ada orang dukun-dukun di dalam dunia ini bisa ciptakan angin. Karena dia punya roh supernatural. Roh angin. Ya. Sehingga menggoncangkan bumi, datangkan bencana. Ya. Yang datangkan malapetaka atas hidup umat manusia. Itu roh yang dimiliki para dukun. Ada di dalam ilmu itu black magic. Ada ilmu yang ya punya angin, ya yang dimiliki. Dia bisa bermain dengan angin. Jadi ada roh penguasa kegelapan. Jadi dia punya tujuan untuk mencelakakan manusia. Tapi roh yang angin datang dari surga, itu roh yang menolong manusia, roh yang menghibur manusia, roh yang menghidupkan
manusia. Ya, roh yang membawa manusia hidup kembali menjadi baru di dalam Tuhan. Tapi ada roh dunia, itu yang kita lawan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita memiliki siapa? Roh Allah, roh seperti angin itu. Kita lihat Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Menghardik, itu kata lain itu mengusir atau memarahi. Menghardik itu dalam bahasa asli saya belum tahu, dalam bahasa Inggris juga belum tahu. Tapi ini kata yang dimana itu mengusir, atau Yesus juga marah. Ya, seperti dia marah kepada manusia. Jadi Yesus dia menghardik. Menghardik berarti kuasa angin yang saat Yesus dan murid-muridnya ada di atas danau, rancangan setan itu rancangan untuk mencelakakan Yesus dan murid yang sedang memberitakan Injil Kristus. Ya, jadi kuasa kegelapan datangkan angin yang begitu keras, tujuan untuk tenggelamkan mereka. Tujuan untuk membinasakan murid-murid dan Tuhan Yesus yang sedang ada di atas danau Galilea ini. Tujuan itu. Jadi angin dunia itu tujuan untuk mencelakakan. Kuasa yang dimiliki kuasa dunia itu kuasa yang mencelakakan kehidupan jasmani juga kehidupan rohani kita orang percaya. Di sini tujuannya itu sehingga murid-murid itu mereka takut, mereka panik, mereka minta tolong Tuhan. Tuhan di mana? Guru tolong. Tapi Yesus bangun dan menghardik, mengusir, ya, mengusir angin dan badai itu. Umat Tuhan, kuasa Roh Kudus ada di dalam hati kita, ada di dalam gerejanya. Kita itu gereja secara tidak kelihatan. Kita gereja, bait Allah, bait Roh Kudus. Yang penting kita kuduskan diri. Yang penting kita minta pengampunan Tuhan. Yang penting kita membelakangi segala sesuatu yang menghalangi coronya Tuhan, pipanya Tuhan. Kita kosongkan hati kita, kita kosongkan jiwa kita, kita kosongkan hidup kita. Tidak ada tempat yang ada iblis berkuasa di dalam diri kita. Tidak berikan kesempatan kepada iblis sehingga coronya kita itu mengalirnya aliran Roh Kudus di dalam diri kita, sehingga angin kuasa dunia kita kalahkan karena kita ada kuasa Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, angin itu kuasa dari surga, Roh Kudus diberikan oleh Tuhan. Dia seperti angin yang keras. Umat Tuhan yang dikasih Yesus Kristus, perkataan Tuhan Yesus itu bagaikan desau air bah. Wahyu pasal 1 ayat 15, satu orang boleh baca. Wahyu pasal 1 ayat 15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Ya, suaranya bagaikan air bah, gemuruh. Ketika di langit itu apa yang terjadi? Kalau ada awan gelap itu
pasti terjadi gesekan sehingga kita dengar bunyi gemuruh yang keras. Suara Tuhan Yesus itu lebih dari suara gemuruh itu, suara desau air bah. Kalau kita ada di atas kapal, kita berlayar, pasti kita akan melihat suara apa? Gemuruh yang besar. Di apa? Di lautan yang luas. Suara Tuhan Yesus itu suara yang seperti desau air bah. Ya, ketika Yesus menyampaikan kepada angin dan danau menghardik, pasti mereka takut, gentar, teduh tenang. Angin dan danau itu teduh tenang. Ya, kalau hari ini ada orang beriman, ada orang yang punya karunia iman, ada orang yang punya karunia mukjizat. Kalau Tuhan Roh Kudus pakai, kalau di dalam gereja Kimi ada orang yang karunia mukjizat, ada orang yang karunia iman. Kalau Tuhan Roh Kudus pakai, benar-benar corongnya dikuduskan, benar-benar corongnya disucikan, mengesal. Tuhan mau pakai, mukjizat Allah terjadi di dalam gereja Tuhan. Gereja Tuhan berpihak kita. Ya, gereja Tuhan berpihak kita. Tuhan Allah lakukan mukjizat. Kuasa mukjizat itu ada hari ini. Kuasa mukjizat itu ada hari ini, bukan dulu saja. Hari ini ada. Hari ini ada. Hari ini ada di anak-anak. Kau anak-anak. Hari ini ada di bayi-bayi. Nubuatan firman Tuhan bicara. Hari ini ada di perempuan-perempuan. Ada di laki-laki, ada di tua-tua, ada di hamba-hamba Tuhan. Ada di pemuda. Ada di siapa, kita semua. Tidak hanya ada di hamba Tuhan. Kita diberikan kuasa. Kita dihormati. Hanya di mimbar. Pelayanan semua orang. Di lapangan semua orang. Di lapangan semua orang. Tidak dibatasi. Ruang gerak. Mengadakan mujizat sesuai dengan karunia-karunia. Mujizat-mujizat. Ada di atas orang percaya. Ada di atas orang percaya. Anak bayi Tuhan pakai. Bisa Tuhan pakai. Anak-anak sekarang dunia Tuhan pakai. Anak-anak bayi bisa jadi pilot ini. Umur 8 tahun. Luar biasa. Orang tuanya doakan dia. Jadi Roh Kudus kita mertegama kawan. Roh Kudus kita, Roh Kudus ya. Roh itu roh angin, roh kuasa. Ya, roh keperkasaan. Roh yang dahsyat yang datang menolong gereja Tuhan supaya gereja Tuhan tidak dipermalukan oleh dunia ini. Ya. Kalau kita hanya masalah-masalah uang di dalam organisasi, masalah-masalah jabatan di dalam organisasi, gereja tidak perlu uang banyak. Uang juga penting untuk membangun gedung gereja, untuk menolong anak sekolah, untuk menolong orang yang lemah. Memberi juga penting. Kita memberi bagi pekerjaan Tuhan. Ya, itu penting. Semua penting bagi gereja Tuhan. Umat Tuhan yang dikasih Yesus Kristus. Ini hal yang kedua. Angin dari surga itu. Angin yang melebihi. Dukun saja mengadakan mujizat. Sehingga semua orang pejabat pergi ke Jawa. Kidung siapa ini? Kidung Lorokan. Ya, dia punya kuasa angin. Tapi kita orang percaya punya kuasa Roh Kudus. Jangan cari-cari di sana. Cari di Alkitab, cari di dalam doa, masuk di kamar pintu meminta Tuhan, doa, puasa, Tuhan akan kasih segala kuasa. Kekayaan Tuhan kasih, hikmat Tuhan kasih. Ya, rumusnya ada di sini. Ada di kita, baru kita cari lagi di tempat lain. Kasih Allah sudah ada. Firman sudah ada, janji sudah ada. Hanya karena saya dan saudara malas baca Alkitab. Malas merenungkan firman Tuhan, Kejadian sampai Wahyu. Kita malas tidur dan tidur, mengantuk dan mengantuk. Aktivitas dan aktivitas sehingga kita bilang Alkitab ini sudah bosan. Nanti hari Minggu saya ini. Bukan jemaat, saya ini yang saya bicara. Ya. Kita kurang merenungkan Alkitab, baca Alkitab.
segala kuasa. Kesembuhan ada di dalam Alkitab ini. Kita baca, kita praktekkan. Pemulihan ada dalam Alkitab ini. Kesuksesan semua ada dalam Alkitab ini. Roh yang angin, itu tulisan itu akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, jemaat Tuhan, luar biasa, Roh Kudus, Dia datang menolong kita untuk mengalahkan kuasa di dalam dunia ini. Itu ada di dalam Anda dan saya, kita semua. Dia menolong kita, Dia memampukan kita. Ketidakberdayaan itu Dia berdayakan. Lewat belajar juga Tuhan memakai. Mujizat Tuhan datang. Lewat kerja kebun, mujizat Tuhan datang. Kerja bangun rumah, mujizat Tuhan datang. Kita kerja bikin syarat sampai kita capek, kita katakan, Tuhan, yang lain itu saya capek. Biar yang saya capek itu Tuhan yang kerja. Saya sudah kerja lama, tes pegawai negeri sampai tidak bisa, uang sudah habis. Anak-anak sekolah yang sudah selesai, uang sudah habis. Yang lain itu Tuhan yang kerja. Kita sudah doa, kita setia ke dalam pekerjaan Tuhan. Ini saya sudah setia baru, saya sudah memberi baru, saya sudah persembahkan baru. Tuhan bagaimana? Kita serahkan yang ini Tuhan punya, ini saya tidak mampu. Tuhan kerja. Nanti mujizat dan pertolongan Tuhan datang lewat cara Allah yang lain. Kalau cara kita Tuhan bilang bukan di situ, Tuhan bilang di sana. Saya sediakan yang ini. Kalau di sini yang tertutup pintunya, ini saya sudah buka. Jadi kalau dengan Tuhan itu jangan ragu. Kalau ikut Paulus baru ragu, ikut Yance baru ragu, ikut Sem baru ragu, ikut Pendeta Julius baru ragu. Kalau ikut Yesus jangan ragu. Jabatan, kalau hari ini orang lain jatuhkan, ada pintu lain yang Tuhan buka. Ya, sehingga marah-marah bupati juga tidak usah. Marah-marah pejabat lain juga tidak usah. Tuhan terima kasih. Ada waktunya saya, Tuhan buka di tempat yang lain, jalan yang lain, cara Allah yang lain. Tuhan kerja karena roh itu roh angin. Tuhan bekerja, roh Tuhan bekerja di hatinya orang lain. Kita ketemu baru, Bapak, saya mau datang. Dia bilang, datang tuh apa? Atau dia lihat mata satu ekor saja. Servius. Jadi Tuhan kasih pintu berkat yang lain, pintu kesuksesan yang lain. Ya, Allah itu Allah yang hidup. Ya, Allah kita itu Allah. Karena kita mau kerja untuk gereja Tuhan, kerja untuk keluarga, kerja untuk membangun Papua masa depan. Rancangan dunia orang lain akan dilenyapkan karena roh Tuhan datang untuk menepati janji-janji Tuhan. Nabi-nabi bicara, Yesus bicara, itu yang Roh Kudus datang untuk meneguhkan umat Tuhan. Kita sudah memiliki roh yang datang seperti angin. Kita masih percaya. Kenapa cari doa-doa orang dunia? Doa ini, cari lagi doa di sana, cari doa di sana, cari. Jangan cari Yesus di dia sana, dogia sana. Yesus ada di dalam hatiku dan hatimu. Yesus itu ada. Kau jangan cari-cari masalahmu, jangan lihat besar di atas. Masalah kita, masalah kecil, persoalan kita, persoalan yang kecil. Beban kita bagi Allah beban yang kecil. Tuhan bilang itu ada di dalam rangkulan. Benar tipu ini. Siapa yang bilang benar? Yang benar, mari kita angkat tangan dan katakan amin. Yang benar, mari kita angkat tangan dan katakan amin. Yesus ajaib. Yesus besar. Umat Tuhan yang Yesus kasih, kita melangkah bagian ketiga. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Roh Kudus itu roh seperti api, mengalahkan api-api di dalam dunia ini. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, api Allah membakar setiap kita yang berdosa,
supaya kita dikuduskan di hadapan Tuhan. Mari kita baca Yesaya pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Satu orang baca. Yesaya pasal 6 ayat 4 hingga 9. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihatlah, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Terima kasih atas jawab pembacaan. Tuhan memberkati. Roh Tuhan datang seperti api. Api itu pada waktu itu menyala di atas murid-murid Tuhan Yesus yang ada di atas ruangan di Yerusalem. Ayat yang kita baca ini adalah api dari surga membakar mulut Yesaya yang kotor. Pasti Yesaya ini dia tidak jaga mulut. Dia seorang nabi, tetapi pasti dia menceritakan orang lain, menghina orang lain, memaki-maki orang lain, ya, menyampaikan kata-kata kotor sama orang lain, ya, mengkhianati orang lain. Ya, ini Yesaya ini. Jadi dia sadar waktu ada panggilan Tuhan datang, dia sadar, Tuhan, saya memang mulut ini yang saya berdosa. Saya selalu bicara orang lain, saya selalu khianati orang lain, saya selalu menghina apa yang Tuhan ciptakan. Jadi waktu itu dia mulut sudah berdosa, bersalah di hadapan Tuhan. Dan murid-murid Tuhan Yesus juga mereka sudah bersalah. Jadi api Roh Kudus itu membakar setiap mulut yang menyangkal Tuhan, seperti Petrus ini menyangkal Tuhan. Ya, dia bilang saya mati bersama engkau, tapi dia menyangkal dengan mulutnya. Waktu tentara datang, dia bilang saya tidak tahu Yesus ini, dia dari mana. Ya, pasti Roh Kudus datang itu membakar itu mulut yang menyangkal Tuhannya. Ya, Thomas juga ragu-ragu. Saya melihat Tuhan Yesus baru saya percaya. Saya punya jari masuk di dalam rusuknya, nanti ininya baru saya percaya. Ini dosa-dosa mulut ini. Tuhan datang, api dari malaikat surga itu datang, bakar itu. Ya, bakar itu mulutnya, supaya mulutnya hanya mulut untuk beritakan Injil Yesus, beritakan Injil nama Yesus. Jadi pada hari Pentakosta itu membakar, api Roh Kudus itu membakar, ya, membakar dosa mulut. Di dalam organisasi gereja itu jaga mulut. Pemimpin kita doakan saja, banyak kita bicara, pemimpin ini begini, ya, bisa sampaikan. Tapi ini dosa mulut ini, api Roh Kudus datang bakar, sehingga mereka menjadi mulut yang hanya beritakan nama Yesus, mulut yang hanya memuji Tuhan, mulut yang hanya membesarkan, mengagungkan kemuliaan Tuhan. Ya, sehingga
mulut menjadi pujian dan hormat bagi nama Tuhan. Saya sering cerita orang lain, saya yang bicara ini, kita semua. Tapi Yakobus bilang apa? Ya, lidah itu apa? Kecil, tapi dia bisa apa? Membakar gunung yang besar. Kalimat dan kata yang kita pakai di dalam menyirin Tuhan, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, mulut kita, api Roh Kudus bakar gerejanya, gereja Tuhan ini. Ya, supaya gereja Tuhan punya pujian, gereja punya hormat kepada Tuhan, itu berbau harum di hadapan Tuhan, mengenangkan di hadapan Tuhan. Seorang nabi yang besar, nabi yang mengadakan mujizat-mujizat, api Roh Kudus datang membakar dia. Ya, pada waktu Tuhan panggil dia bilang, saya memang ada dosa mulut. Kalau setiap kita ada dosa, kita kasih tahu kepada Tuhan, bakar saya. Di pagi yang ini, Tuhan bakar saya. Tuhan bakar saya. Lihatlah saya, teliplah saya. Ya, Tuhan menilai kita, membakar kita, menjadikan kita alat di tangan Tuhan. Ya, karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Api itu bakar. Ya, api itu juga yang pertama membakar dosa kita. Api Roh Kudus. Api Roh Kudus juga melindungi kita dari segala kecelakaan. Api Roh Kudus ini. Kita baca di dalam Daniel. Di dalam Daniel pasal 3 ayat 19 sampai ayat 27. Satu orang boleh baca. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah ketiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Puji Tuhan, terima kasih atas jawab pembacaan. Tuhan memberkati umat Tuhan. Api Allah melindungi umat Tuhan, orang percaya dari api dunia. Jadi Daniel, Mesak, Sadrak, Abednego ini dilindungi oleh api dari surga. Mereka dibuang di dalam api yang dibuat oleh Nebukadnezar. Ya, tapi mereka bersama dengan Tuhan Allah yang pemilik api. Api itu melindungi di dalam api. Ini luar biasa. Ini di luar jangkauan pengetahuan manusia.
Ini di luar jangkauan logika manusia. Allah melindungi mereka di dalam api. Coba bayangkan jemaat Tuhan, ini bisa tidak? Secara manusia kita takut. Ya, kita dibuang di dalam api, kita takut, panik. Ya, kita hanya sedikit saja, wah, sakitnya luar biasa. Ya, tapi Mesak, Sadrak, Abednego ini dibuang di dalam api yang dibuat oleh siapa? Nebukadnezar. Mereka dibuang, mereka tidak takut. Ya, api tidak membakar mereka. Ada api yang melindungi mereka. Ada api Roh Kudus, Roh Allah. Roh Allah itu api yang menghanguskan. Ya, api dunia takut. Saya tanya orang yang belajar fisika ini, itu api itu berasal dari mana? Matahari. Api itu semua dari matahari. Ya, tapi Allah punya wajah itu di dalam Wahyu, itu lebih sinarnya matahari. Ya, lebih sinar lagi. Ya, berarti api dunia itu takut kepada api Allah, sehingga mereka dilindungi oleh api Allah. Sehingga waktu Nebukadnezar melihat seperti ada dewa di dalam api itu. Ya, karena mereka ini takut akan Tuhan, mencari wajahnya, mengikuti titah Tuhan, sehingga Tuhan melindungi mereka dari malapetaka, dari kecelakaan, dari hukuman, dari rancangan duniawi, dari rancangan manusia. Hei, jangan takut rancangan dunia, rancangan manusia, rancangan siapapun yang mau membinasakan kita, orang ini atau saya atau popularitas atau kelompok dunia, karena api Allah itu lebih dahsyat daripada api yang ada di dalam dunia ini. Ya, tapi di dalamnya apa? Syaratnya itu kita taat, turut perintah Tuhan. Kita merendahkan diri di bawah kakinya Tuhan. Kita jangan menganggap saya hebat, saya bisa, saya hebat, saya bisa. Nanti Tuhan mau lari dari engkau. Tuhan mau lari karena kita sombong. Kita anggap saya bisa, saya hebat, saya luar biasa. Dan Tuhan lari, tinggalkan kita. Oh, kau memang sombong, tinggalkan saya, kau tidak taati terhadap perintah saya. Kau urus sendiri. Nanti kalau Tuhan bilang, kau jawab apa? Ya, saya jawab apa? Kita tunduk sama Tuhan. Ya, api Allah itu, api Roh Kudus itu ada kepada pihak orang percaya, sama kita orang percaya, untuk membakar kita, melindungi kita, membakar segala sesuatu yang dapat menghancurkan kita. Agmego kaya baya itanana. Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus yang tempatkan manusia, sehingga kejujuran kita bekerja di atas tanah ini. Ini Samuel kayaknya bilang ini benar, ini dihamba Tuhan. Siapa yang jujur bekerja di atas tanah ini, dia akan melihat tanda heran yang satu kepada tanda heran yang lain. Emas di bawah ini, orang bawah ini. Kita punya tembaga orang bawah ini, kayu-kayu orang bawah ini. Kita beli saja. Air juga, saya ini suka beli airnya orang pedagang, padahal bukan orang Makassar punya. Wah, luar biasa. Kita dikutuk kah? Umat Tuhan, kita koreksi. Jangan bilang saya sakit ini orangnya. Jangan tunjuk orang lain dulu. Saya sudah salah makan, jadi mungkin saya sakit. Saya tidak istirahat, jadi saya sakit. Ya, saya jalan di hujan, jadi saya sakit. Saya sakit kepala. Mungkin saya tidak mandi 1-2 hari, jadi saya sakit. Jangan tunjuk dulu di sana. Kita koreksi dulu. Karena api roh ada. Tuhan bilang, kita kembali firman Allah. Kembali Alkitab. Kalau kita salah kepemimpinan, jangan bilang, karena mereka. Kembali koreksi. Saya pemimpin salah. Selalu saya koreksi dulu. Saya dulu. Koreksi istri.
koreksi keluarga, ya, koreksi kampung, koreksi kota, bangsa. Ini dulu, baru semua api roh Allah datang. Api roh Tuhan melindungi Israel yang menuju ke tanah Kanaan. Malam hari itu, tiang api itu menyala, sehingga bangsa Israel di dalam perapian api Allah. Api Allah memberikan hukum di Sinai, gunung Allah, kepada Musa. Api Allah membawa siapa? Elia naik ke surga dengan kuda api. Apinya Allah itu luar biasa. Kita punya api Roh Kudus ini, ada dalam hati kita ini. Jangan kita juga benci orang, jangan marah orang. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kalau orang Papua bicara kebenaran, Jakarta harus dengar. Ada orang Papua bicara benar. Tuhan Allah melindungi orang Papua kalau kita taat kepada firman Tuhan. Kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan, bencana akan datang, malapetaka akan datang. Umat Tuhan yang dikasihi, Roh Kudus itu seperti nyala api yang bertebaran di atas murid-murid Tuhan Yesus. Yang pertama tadi, Roh itu membakar dosa kita. Yang kedua, Roh Kudus, Roh api itu melindungi kita untuk menyalakan api-api di dalam dunia ini. Sehingga apa yang terjadi, banyak orang datang kepada Tuhan. Jemaat yang percaya pada hari Pentakosta itu 3.000 orang percaya. Mereka dibaptis. Kita baca ayat 4 ini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Jadi Roh Kudus itu roh yang mengajar. Dia memberikan karunia di dalam kita. Ada 9 karunia yang Roh Kudus kasih. Itu ada sama kita semua. Pakai kita itu di dalam merendahkan diri. Ada roh memberikan karunia, sehingga mereka bicara dengan karunia itu, dengan kuasanya sebagai guru, nabi, sebagai pengajar di dalam dunia ini, sehingga memberitakan Injil Kristus, sehingga nama Kristus sudah sampai ke seluruh dunia. Kita menjadi pemberita Injil hari ini. Itu yang wibawa kehormatan yang Tuhan beri untuk kami semua. Kita menjadi pemberita Injil. Mari kita berdoa. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap memuji namamu, kasih setia Tuhan. Urapan Roh Allah sudah ada di dalam diri kami masing-masing. Roh Kudus datang seperti angin, memenuhi di dalam kami semua, untuk mengalahkan segala angin di dalam dunia yang membawa kami dalam pencobaan dan kejahatan. Tapi angin surgawi Roh Kudus menolong kami, melepaskan kami dari semuanya ini, menyelamatkan kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau kekuatan di dalam kami, untuk terus berani memberitakan kebenaran namamu Yesus di tengah dunia ini. Terima kasih karena Engkau sebagai api yang dimana membakar dosa kami. Kami sadar kami banyak kali berkata tidak benar, berpikir tidak benar, bertindak tidak benar. Api Roh Kudus bakar kami semua dengan kuasa-Mu, sehingga biarlah Roh Allah menyala-nyala di
di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami menjadi terang dan garam di tengah dunia ini, di mana kami berada untuk memberitakan nama-Mu. Biarlah segala karunia yang ada pada kami masing-masing diperlengkapi terus dengan kekuasaan dari Maha Tinggi itu, Roh Kudus itu, sehingga segala karunia yang ada pada kami tetap kami beritakan, tetap menjadi berkat bagi sesama yang lemah, sesama yang tak berdaya. Kami selalu mendoakan, melayani hanya untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Pakai kami semua menjadi alat di tangan Tuhan. Hamba-Mu, Tuhan, berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara di dalam setiap kami masing-masing, dalam setiap rumah tangga kami masing-masing. Engkau menolong kami, Engkau mengungkapkan rahasia-rahasia, membuat kami merendahkan diri, kembali kepada Alkitab, membaca dan merenungkan siang dan malam, berdoa dan berpuasa, karena itu yang Tuhan kehendaki bagi kami. Pakai kami sebagai alat di tangan Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami. Tuhan, pakai kami semua menjadi alat-Mu. Haleluya. Segala kuasa tipu daya setan, segala kuasa-kuasa duniawi, roh-roh jahat, kami usir dalam nama Yesus Kristus. Roh sakit penyakit, Engkau jauhkan. Segala roh-roh dunia yang menghalangi, mengganggu segala kehidupan kami dapat lakukan, biarlah Roh Allah, Roh Kudus menolong kami semua di dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami masing-masing. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih yang punya firman. Kami sudah berdoa dan bicara terus kebenaran firman Allah di dalam kehidupan kami di hari-hari ke depan. Haleluya. Semua orang percaya katakan amin. Kita akan sama-sama membacakan 10 perintah Tuhan. 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina,
jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri atau suami, hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak Ibu, mari kita sama-sama menerima doa berkat. Bersyukur Tuhan semua berkat-Mu dari awal memulai ibadah sampai di saat jam ini. Semua yang kami ambil bagian untuk menjalani ibadah berjalan, Tuhan hitungkan di dalam semua itu dalam kebenaran, dalam berkat dan dalam pahala. Kami tinggalkan tempat ini menuju ke tempat tinggal kami masing-masing untuk menjalani aktivitas kami dalam minggu, bulan, tahun yang akan datang. Semua yang terjadi di dalamnya itu rahasia bagi Tuhan. Sebagai kami anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, dalam semua aktivitas pelayanan kami, kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dalam Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus sebagai penolong kami yang setia, tuntun kami umat-Mu jemaat eklesia hari ini sampai dunia Maranatha, di mana Tuhan datang kembali menjemput saleh-salehnya. Surga dan bumi puji terus. Surga dan bumi pujilah Allah kusuk memuji-Dia, seluruh makhluk puji terus. Sang Bapa, Anak, Roh Kudus.